Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan sharing sedikit ya tentang video tutorial cara menggunakan notebook LM. Ya, kita lihat apa itu notebook LM. Ya, coba saya tanya ke Google ya. Ini jawaban dari Gemini. Notebook LM adalah ini alat riset dan penulisan berbasis AI generatif dari Google yang membantu pengguna untuk memahami, meringkas, dan menganalisis informasi dari berbagai sumber yang padat dan kompleks. Jadi ini alat bantu untuk kita ya, memang lebih ditujukan untuk riset dan penulisan, tapi sebetulnya ini bisa dipakai oleh siapa saja gitu ya. Ini notebook LM ini bisa agar kita menjadi lebih memahami lebih dalam ya, kemudian bisa meringkas, kemudian menganalisis informasi dari berbagai sumber ya, bisa itu teks ataupun video. Kalau gratis maksimal sampai 50 ya, nanti kita lihat ya, coba. Nah, caranya seperti apa? Teman-teman bisa langsung ketik saja notebook LM ya. Kemudian mungkin pastinya kita sudah punya akun ya di Gmail semua, yaitu login menggunakan akun Gmail kita ya. Ini notebook LM, diklik ya. Tampilannya seperti ini, kemudian kita klik try notebook LM. Nah, selamat datang, kemudian kita centang ya, kemudian oke. Nah, otomatis kalau teman-teman sudah login ya di Chrome-nya menggunakan akun Gmail-nya, ya otomatis nanti eh, sudah terdaftar. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kemudian untuk pertama kali membuat notebook LM ya, kita klik buat baru nih. Nah, silahkan teman-teman upload sumbernya ya. Sumbernya ini bisa dari Google Drive ini ya. Ini kemudian bisa link baik itu situs maupun YouTube. Kemudian kita bisa juga punya teks yang ditempelkan ya, langsung dikopikan gitu. Nah, batas sumbernya karena ini free itu 50 ya. Jadi 50 eh, yang maksimal bisa dianalisis atau diringkas secara bersamaan gitu ya. Nah, ini misal kita contohkan saja upload sumber. Misal sumbernya PDF ya. Misal ini ya, panduan mapel KKA untuk fase CDEF ini ya. Nah, nanti sumbernya di sini ya. Di sebelah kiri ini yang maksimal bisa ditambahkan itu 50 sumber ya. Nah, kemudian nanti otomatis di sebelah yang tengah ini untuk kita chatting ya, untuk ngobrol dengan Gemininya, ini menggunakan mesinnya Gemini ya. Nah, ini dia otomatis meringkas ya sumber yang eh, sudah dimasukkan. Kalau misal Bapak Ibu di sini sumbernya ada 10 ya silakan diconteng saja 10. Misal kita mau meringkas buku berseri gitu ya, atau sebuah kitab gitu kan, kitab 1, 2, 3 sampai 10 mau diringkas jadi contreng semua, nanti otomatis dia meringkas digabung gitu ya. Ini fungsinya memang kalau kita mau menulis sebuah artikel ilmiah gitu ya, kita ngambil sumbernya dari beberapa jurnal, mungkin artikel ilmiah ada 20, kemudian kita mau rangkum dari 20 itu kita mau lihat
kira-kira risetnya apa aja, metodenya apa aja, kemudian bisa diketahui dari situ apa eh, state of the art-nya gitu ya. Nah, ini kemudian sumber ini kita kalau misal mau chat di sini ya, promnya silakan atau langsung di Google LM sudah disediakan sebelah kanan kita ini di layar. Sumber ini panduan mapel mau kita ringkas misal audio ya, tinggal diklik saja nanti otomatis diringkas dalam bentuk audio dan hasilnya itu bentuknya podcast ya. Diklik ya, nanti dia proses ini. Untuk waktunya ini relatif ya, disesuaikan dengan spesifikasi dari PC kita dan bandwidth dari internet kita gitu ya. Nah, ini uh, dia berproses, nanti kita tunggu ya. Nah, contohnya karena tadi masih proses ya, ini saya sudah biar cepat videonya. Ini hasil dari panduan mapel ya, mau KKA, fase C dan DEF. Kita lihat hasilnya. Nah, itu contohnya ya. Jadi otomatis Google Notebook LM ini meringkas sumber dari panduan ini mapel KKA ini dalam bentuk ringkasan audio ya, yang dijadikan ini hasilnya 20 menit 33 detik ya, dan hasilnya sangat bagus menurut saya. Jadi konsepnya eh, podcast ya, dan bahasanya bahasa yang ringan-ringan, mungkin ini untuk eh, generasi-generasi ya, untuk siswa, untuk mahasiswa saya kira cocok gitu ya, lebih memahami tanpa kita melihat dalam dari membaca panduan mapel ini yang ratusan lembar ini ya. Kalau kita baca manual itu ratusan lembar dan diringkas secara mudah, ringan ya, menjadi 20 menit. Hasilnya seperti ini. Kemudian bisa juga nanti ya teman-teman itu eh, meringkas, ini masih proses ya. Bisa dalam kalau ingin lihat main mappingnya gitu ya, atau peta pikirannya, peta konsepnya, tinggal diklik saja gitu ya. Jadi misal saya sudah peta jalan misal ya, ini yang jadinya peta jalan kecerdasan artifisial. Nah, kita lihat, nah ini di dalam ini sebuah sumbernya ini ya, sumber beberapa yang dijadikan satu, mind mapnya kayak seperti ini gitu ya. Jadi peta konsepnya seperti ini. Jadi kita lebih tahu nanti ya. Jadi di dalam sumber itu bahas masalah apa gitu. Tuh, kemudian teman-teman juga bisa dari notebook LM ini diringkas menjadi sebuah video gitu ya. Jadi tadi ringkas audio, kemudian meringkas sumber ini menjadi video, hasilnya seperti apa ya dalam bentuk video. Ini misal eh, ini sumber yang lain ya, yang sudah saya buat, jadi biar videonya tidak terlalu panjang, kita lihat hasil videonya. Nah, kita full screen, kemudian kita nah, ini contoh hasil ya, meringkas
sumber yang PDF menjadi ringkasan dalam bentuk video. Ini bisa juga untuk pembelajaran siswa gitu ya. Jadi selain audio, video, kemudian bisa membuat peta pikirannya, bisa juga dalam bentuk laporannya. Laporannya mau seperti apa, tinggal dipilih saja. Misal buat laporan sendiri, kemudian dokumen petunjuk, ini laporan analisis misal, kemudian penjelasan konsepnya, kemudian tinjauan narasi, silakan dicoba-coba. Kemudian bisa juga dari sumber ini dibuat kartu tanya jawabnya ya. Jadi kartu tanya jawabnya atau dibuat kuis gitu ya. Misal balik lagi, oh ini belum ya. Kita buat kartu tanya jawabnya. Ini hasil untuk kartu tanya jawabnya ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah ini. Jadi ada pertanyaan, mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ditargetkan untuk batch apa. Kalau melihat jawabannya, klik aja lihat jawaban fase C, D, E, dan F gitu ya. Penjelasannya bisa dilihat juga. Kemudian ini untuk kartu berikutnya. Ini ada 76 flashcard ya. Menurut panduan, coding dan KA perlu dipelajari sejak dini agar setiap individu siap menghadapi tantangan di masa kini dan, nah ini jawabannya, akan datang gitu ya. Ini contoh kartu tanya jawabnya. Kemudian bisa dibuat kuis juga. Kita lihat kuis hasilnya seperti apa gitu ya. Kita tunggu. Ini hasil kuisnya. Kita lihat kuis komputasi seperti apa. Nah ini. Jadi ada 12 soal kuis gitu ya. Ini yang pertama, menurut panduan 4 alasan utama dalam berpikir komputasional yang menjadi pondasi untuk memecahkan masalah adalah, nih, petunjuknya. Ini ingat kembali 4 langkah sistematis yang diajarkan untuk mengurai masalah kompleks menjadi solusi yang dapat dieksekusi. Ini silakan ini jadi dari beberapa yang sudah disediakan untuk meringkas ya, audio, video, peta pikiran, laporan, kemudian kuis, kartu tanya jawab, bisa juga kita manual ya. Ketik prompt di sini, misal bantu saya meringkas poin dari sumber yang dipilih gitu ya. Cuman ini kalau apa yang di tengah ini, chat ini kalau kita muat ulang, dia nanti promptnya hilang ya. Jadi ini temporary, ini sementara, tapi uh, ini hasilnya ya. Tentu saya akan ini meringkas poin-poinnya ya, dari sumber ini panduan mapel. Nah, agar ini outputnya tidak hilang, kita bisa simpan ke catatan ya. Jadi simpan atau teman-teman bisa di blok gitu ya, kemudian dipastekan di Word atau apapun gitu ya biar nggak hilang, atau tetap di Google notebook LM ini bisa nanti masuk ke sini ya. Jadi simpan catatan nanti masuk ke sini. Nah ini nanti insya Allah kalau kita refresh, kita buka lagi itu chatnya udah hilang. Nah ini ya, ini kalau kita muat ulang nanti hilang. Nah ini output notebook LM ini ada nomor-nomor ini ya.
Nah, ini dia menyertakan sumbernya gitu ya. Jadi dia si notebook LM ini ngeluarin output ini, misal 8 dimensi profil lulusan itu dari mana dia lihatnya. Nah, dari sumber yang mana, kemudian halaman berapa, nanti ada di sini. Nah, jadi dia enggak, ini mungkin bisa untuk memperkecil halusinasi dari KA atau AI-nya gitu ya. Jadi dia berdasarkan sumber yang ada. Nah, misal kita muat ulang, nah, ini nanti chatnya hilang. Nah, ini ya. Jadi di sini sifatnya sementara. Kalau teman-teman mau nyimpan bisa di copy manual ya, di blok, atau dimasukkan ke sini. Nah, ini tadi hasil dari chat ya. Ini yang tersimpan. Itu mungkin ya, untuk kasih nama notebook LM-nya bisa di sini disesuaikan saja, misal ini tes KKA. Nah, untuk balik lagi ke menu home, tinggal klik ini logonya. Nah, notebook saya berarti yang sudah kita buat baru satu ini ya. Nanti kalau teman-teman bisa buat notebook yang baru. Itu mungkin sedikit sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat tentang pemanfaatan atau menggunakan salah satu AI dari Google yang dinamakan notebook LM. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.